Ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kita angkat pujian ini kembali dari awal. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan, oh dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, kau besar, amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau Tuhan, tiada seperti engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang selalu menopang kami, Allah yang selalu memelihara hidup kami, Allah
Allah yang selalu beserta dengan kami dimanapun saja kami berada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih di siang hari ini kami boleh dikasih kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu adalah sebuah anugerah dalam kehidupan kami. Kami diberi kesempatan untuk menikmati kesehatan yang Engkau berikan, untuk menikmati nafas kehidupan ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Bapa, kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepada pelayan-pelayan yang mengambil bagian di siang hari ini Tuhan. Baik pendua-pendua, para kesaksian-kesaksian Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua aman dalam naungan-Mu Tuhan. Kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu hati dan pikiran kami supaya jauh daripada mengganggu jaringan internet di hari ini. Bapak, Engkau nyakar, katakan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal hingga kekal. Inilah yang menjadi doa kami. Kami siap untuk memulai ibadah online kami di siang hari ini. Tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya ada pujian dari Kaki Antikran. Saya persilahkan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Dan kita mau berserah tentang apapun pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Saling keadaannya, untuk semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Puji Tuhan, terima kasih Kaki Antikran, sebuah pujian yang sangat memberkati. Tuhan selalu menolongku. Marilah pandang kepada Tuhan, begitu baiknya Dia. Azim akan selalu bergantung, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur walau badai bergelora, hanya Engkau adalah sumber pertolongan dan kekuatan kami, sumber ketenangan kami.
Kami akan merasa aman di dalam Engkau dan di dalam tangan-Mu. Karena Engkau ya perlindungan kami dan kekuatan kami dan penghiburan kami. Dan Engkau juga yang menjadi kekuatan rohani kami untuk jiwa kami. Yang mungkin galau, yang mungkin gundah gulana, yang mungkin sedih, yang mungkin takut. Tuhan, kiranya firman-Mu malam hari ini boleh memberikan kekuatan baru kembali kepada kami. Tuhan Yesus, kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau bukan Engkau dengan Roh Kudus-Mu yang melawat kami malam hari ini, yang melayani kami pada malam hari ini, yang menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengar bersama. Tuhan, kami sungguh berdoa kiranya Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus, membuka pikiran kami dan hati kami, telinga kami, dan memampukan kami untuk mengerti akan rahasia kebenaran-Mu. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami pada malam hari ini, baik hamba yang memberitakan maupun semua yang mendengarkan. Dan segala kuasa-kuasa lain yang mencoba untuk mengganggu pemikiran kami, mengganggu konsentrasi kami, pendengaran kami, hati kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, dan serukan kemenangan Kristus untuk jam ini juga verbindung kami supaya tidak terganggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan akan tema kita tentang komunikasi. Dari yang lalu, kita sudah sampai kepada penyebab konflik dalam komunikasi. Kita sudah lewati itu, tapi saya sedikit hanya mau mungkin mengulang sedikit aja dari hal ini, dari penyebab konflik ini. Yang pertama kita lihat bahwa itu harapan yang tidak terpenuhi yang membuat konflik-konflik yang terjadi, baik itu kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan yang berbeda di antara suami dan istri, orang tua maupun anak, di antara sesama. Konflik itu bisa terjadi karena harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Ada tuntutan satu dengan yang lain yang untuk tuntutan-tuntutan yang tidak terpenuhi, itu juga yang membuat konflik. Yang satu pingin A, yang lain pingin B, yang satu pingin liburannya itu Fauland di pantai, yang lain ingin kunjungan keluarga ABCD, yang satu pingin outing, yang satunya pingin di pantai berenang dan baca-baca. Ada perbedaan-perbedaan tuntutan, ada perbedaan-perbedaan harapan, ada juga perbedaan idealisme, ya. Ada yang pingin dengan situasi rumah tangga atau hubungan itu seperti harus misalnya selalu makan bersama, ada yang makan sendiri-sendiri, ada yang tidak mau ada urlaub, hanya mau di rumah aja, sementara yang lain pingin urlaub. Nah, ada tuntutan-tuntutan juga yang menjadi idealisme dari pasangan atau anak. Nah, masalah anak juga menyebabkan konflik, ya, yang lalu kita sudah bahas. Kemudian kebutuhan secara emosional yang tidak terpenuhi, ya, kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk dipeluk, kebutuhan untuk dipuji, kebutuhan untuk ngobrol tidak didapat, kebutuhan ya untuk mendapatkan hadiah yang sesuai saya inginkan, dan ekspresi-ekspresi kasih lainnya. Bisa dilanjutkan, Murni? Nah, hal-hal ini yang menyebabkan konflik di antara baik suami istri maupun orang tua anak maupun
di dalam relasi yang lain. Jadi itu konflik-konflik yang umum terjadi ya, tidak hanya terbatas kepada suami istri atau orang tua anak. Tapi itu konflik yang umum bisa terjadi di mana aja, kapan aja, dengan siapa aja. Hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan konflik itu yaitu tekanan atau stres pekerjaan, atau tekanan dan stres persoalan. Itu bisa menimbulkan konflik. Karena lagi stres, akhirnya bisa yang mungkin kecewa atau stres dengan pekerjaan, tekanan dalam pekerjaan, pulang ke rumah, pasangan, anak, keluarga dapat. Ya, ada juga tadi satu kesaksian, ada mahasiswa yang datang ke sini dan bilang bahwa profesornya marah dengan anak-anak S2. Nah, dia sebagai mahasiswa S3 pas datang ke situ, profesornya ikut semprot dia, padahal dia nggak salah. Dia nggak tahu apa-apa, salahnya di mana, nggak ada, dia ikut disemprot. Apakah ada yang belum mute mic-nya? Kalau ada bisa nanti tolong di mute ya. Kemudian masalah timing yang tidak tepat di dalam mengungkapkan sesuatu, itu pun bisa menyebabkan konflik. Lagi baru capek pulang kerja, sudah dibeberkan dengan persoalan-persoalan, keluhan-keluhan, kebutuhan-kebutuhan, bahkan cerita-cerita, ya. Bisa jadi itu belum waktunya untuk bercerita atau ngobrol, lagi capek dan tidak mau bercerita dan dengar cerita. Nah, ini bisa menimbulkan juga konflik, salah timing dalam mengungkapkan sesuatu. Kemudian hal kecil yang tidak sesuai aturan, yang lalu saya sudah bahas, masalah odol, ya, yang berbeda pencetannya udah jadi masalah, sandal yang ditaruh salah, ya, atau di rumah orang Indonesia kadang-kadang ada yang sangat strict sekali dengan harus buka sandal di depan rumah dan tidak boleh masuk, tetapi ada juga di Jerman yang seperti itu, ya, harus pakai Hausschuhe masuk ke dalam, tidak boleh. Jadi aturan-aturan yang tidak sesuai baik dalam budaya maupun kebiasaan di rumah atau tuntutan dari salah satu pihak, nah itu bisa menjadi masalah, ya. Atau misalnya ya makan yang tidak tunggu dulu untuk dibilang apa, guten appetit, sudah mulai makan, ya, atau minum ya yang bunyi, ya. Itu kan hal-hal yang kecil yang tidak sesuai aturan karena beda budaya atau beda kebiasaan, itu bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan masalah. Kelihatannya kecil, tapi bisa dianggap kurang manir, ya. Bisa dianggap bahwa itu tidak punya etika, ya. Padahal mungkin dalam budaya kita itu kan sesuatu yang tidak ada masalah dengan kurang etikanya, ya. Sebaliknya kalau kita yang suka ngantre, nggak ada mikir bahwa ini kita belum gilirannya, kita sudah main serobot. Nah, itu di Indonesia sini banyak, ya. Nah, itu juga bisa bikin orang emosi yang sudah antre lama, sudah neslange warte, terus tiba-tiba ada yang nongol maju tanpa berasa berdosa, ya jelas bisa bikin kita emosi, ya. Karena kita sudah setengah mati ngantre. Nah, ini yang bisa bikin konflik. Ya, ketiga, anak, orang tua, mertua, keluarga. Sementara hal luar adalah uang, pekerjaan, dan situasi-situasi yang bisa datang silih berganti. Nah, itu sedikit mengulang tentang tema yang lalu, bahan yang lalu, dan nanti sekarang kita akan masuk, Murni bisa lanjutkan, tentang prinsip-prinsip penting yang perlu di dalam komunikasi. Ya, prinsip-prinsip penting yang perlu ada di dalam komunikasi. Nah, tentunya kita tahu bahwa kita sudah yang lalu kita
bahas dari Galatia 5 ayat 22 itu, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi di dalam Kristus kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Dan tentunya di dalam berkomunikasi satu dengan yang lain, apakah itu komunikasi suami istri, orang tua, anak, saudara, maupun di tempat pekerjaan, hal yang penting di dalam komunikasi untuk menghindari terjadinya konflik yang tadi, perlu juga memperhatikan respek satu terhadap yang lain. Ya. Kalau tidak ada respek satu terhadap yang lain dalam sebuah relasi, egal welche relasi, maka semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan, semua yang ingin kita komunikasikan nggak akan nyampe, walaupun maksudnya benar. Karena sudah merasa saya tidak dihargai, saya tidak direspek. Nah, untuk respek ini sendiri, itu salah satu juga ciri daripada buah roh, bahwa kita menunjukkan penghargaan satu kepada yang lain. Ya, hal-hal ini menunjukkan cinta dan rasa hormat untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Karena komunikasi yang lahir dari saling mencintai itu juga akan menunjukkan penghargaan atau respek terhadap orang lain. Tidak merendahkan orang lain, tidak seperti di Dubai, kalau sudah tidak ada respek, respeknya dia tergantung dari kekayaan yang dia miliki, mobil Porsche yang dia miliki. Nah, ini berarti mau komunikasi bagaimana kalau orang itu sudah tidak menghargai kita hanya karena status sosial kita. Tidak ada respek karena dia hanya melihat status sosial kita yang rendah. Kalau sudah tidak ada respek, maka akan berlanjut di dalam hubungan atau relasi itu sendiri. Akan tidak ada, dia tidak mau berteman dan berarti juga tidak mau komunikasi dengan orang itu atau komunikasi dengan sikap yang memandang sebelah mata. Nah, ini penting di dalam relasi, apalagi sebagai suami istri, penting adanya respek satu dengan yang lain. Kalau sudah mulai ada unsur di mana merendahkan karena status sosial kita, ya mungkin kita dari keluarga yang rendah, yang satu lebih tinggi, nah ini bisa menyebabkan konflik. Atau sudah ada rasa tidak respek karena perbedaan gender antara pria dan wanita. Ada yang pria merasa bahwa wanita ini hanya dalam tanda kutip pembantu, karena Alkitab katakan penolong, padahal penolong dan pembantu itu sangat berbeda. Itu membuat perlakuan yang mau dilayani, mau menjadi bosi di dalam rumah, ya. Karena tidak ada respek untuk melihat bahwa dua-dua laki-laki dan perempuan ini sama-sama berharga di mata Tuhan. Dua-dua adalah biji mata Tuhan, ya. Perbedaan gender itu hanyalah perbedaan fungsi,
tetapi bukan perbedaan dalam status. Di dalam status kita sama-sama berharga di mata Tuhan, adalah biji mata Tuhan. Jadi kita harus saling respect satu terhadap yang lain. Mau beda budaya, mau beda status sosial, mau beda status ekonomi, mau beda status pendidikan pun, itu tidak akan menjadi penghalang dalam kita merespek satu terhadap yang lain dan tidak menjadi penghalang juga dalam berkomunikasi. Karena kalau kita ada respek satu terhadap yang lain tanpa ada embel-embel yang tadi itu, yang adalah tembok-tembok pemisah itu, maka kita akan bisa berkomunikasi satu dengan yang lain dengan baik. Hal yang kedua yang penting di dalam komunikasi itu adalah rasa percaya atau trust. Kalau kita tidak ada rasa percaya satu terhadap yang lain, maka komunikasi kita pun akan bisa korslet. Komunikasi kita juga bisa tidak akan selalu baik, akan bisa menimbulkan problem, bisa konflik satu dengan yang lain karena nggak ada rasa percaya. Bayangkan kalau saudara itu cemburu dengan suami yang mungkin pulang malam terus, atau mungkin dia keluar sudah lama enggak pulang, lalu saudara curiga terus, enggak ada rasa percaya, jangan-jangan dia selingkuh, atau sebaliknya juga suami terhadap istri demikian, atau orang tua terhadap anak, jamnya yang harus pulang belum pulang, lalu sudah mulai curiga yang macam-macam, tanpa bertanya bagaimana dan kenapa, sudah begitu masuk pintu rumah sudah dilabrak, apalagi kalau orang tua dengan anak. Apa kamu pulang malam-malam begini, sudah langsung marah. Atau tadi kesaksiannya Epi itu kalau seandainya bosnya tidak tahu bahwa itu karena kecelakaan, itu kan bisa disemprot, bisa dimarah. Kenapa ini datang telat? Ya, padahal ada kecelakaan. Sesuatu bisa terjadi. Nah, bagaimana kita harus saling percaya satu dengan yang lain. Ada trust satu dengan yang lain untuk menghindari konflik-konflik dalam berkomunikasi. Ya. Yang ketiga, penting juga bahwa di dalam berkomunikasi kita perlu berbicara dengan jelas, tidak bertele-tele, alias to the point. Jadi jangan bicara yang kemana-mana, tapi yang bisa dijelaskan dengan simple, tidak bertele-tele, itu menolong untuk orang memahami apa yang mau kita maksudkan. Dan juga mencegah misunderstanding, mencegah miskomunikasi. Ya, jadi perlu berbicara dengan jelas dan tidak bertele-tele. Yang keempat, kita perlu berempati, memahami orang lain. Ya, ada sikap di mana kita berempati dan memahami. Jadi kalau misalnya ada satu persoalan yang dia miliki, orang lain yang memiliki, entah suami, entah istri, entah anak, entah orang di luar dalam relasi kita, maka saat dia mengungkapkan sesuatu, yang pertama sikap kita adalah memahami dulu, empati dulu. Apa kira-kira yang dialami orang ini? Kita berusaha untuk memahami sharingnya dia, berusaha memahami ceritanya dia, berusaha memahami keadaannya dia. Kita berusaha memahami dulu sebelum kita mungkin menjudge, sebelum kita menilai, kita berusaha memahami dulu keadaan dan kata-kata atau apa yang diungkapkan orang untuk kita. Perlu ada empati. Nah, kemudian yang kelima, sikap yang sangat penting yang harus diperhatikan adalah rendah hati. Dan dalam hal ini termasuk juga sedia untuk sabar, lemah lembut, ada pengendalian emosi, sikap yang mendukung, ya. Kita perlu
untuk rendah hati mendengarkan orang lain, perlu juga dengan sabar, melihat dan menanggung orang lain dengan persoalan-persoalan maupun karakter dia, ya. Kemudian lemah lembut juga menghadapi setiap kasus, menghadapi setiap komunikasi, tidak langsung sumbu panjang, tidak langsung naik darah, yang tentunya ini jelas membutuhkan pengendalian emosi yang hanya bisa Roh Kudus kerjakan. Nah, ini yang ayat 24 dari Galatia 5, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Ini adalah satu PR seumur hidup kita, karena kita adalah daging, dan kita tentunya berhubungan dengan masalah-masalah ini. Bahwa kita tidak bisa sabar, apalagi kalau misalnya orang itu berbuat kesalahan yang terus-menerus, atau mempunyai karakter yang sulit untuk diubah, atau kita menghadapi orang-orang yang kita sudah kasih aturan seperti ini tetapi juga tidak dilakukan. Nah, tentunya itu membuat emosi kita itu bisa betul-betul tidak terbendung atau suatu saat bisa meledak. Dan tentunya kita sebagai manusia, semua kita ada di dalam bahaya ini dan terus-menerus menjadi problem kita seumur hidup kita, karena di dalam tinggal bersama tentunya ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa sabar satu dengan yang lain, tidak bisa lemah lembut, tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, tentunya hal-hal ini akan sangat berpengaruh, tetapi ini terus menjadi satu pokok di mana kita bisa bawa itu kepada Tuhan, kita bisa salibkan itu di salib Kristus dan mengatakan supaya Tuhan mampukan saya dan berikan kepada saya buah-buah roh itu, mampukan kepada saya untuk bisa menyalibkan daging saya dan segala hawa nafsu saya dan keinginan saya. Supaya Tuhan yang menolong dan memampukan setiap hari secara baru. Ini adalah satu sekolah seumur hidup kita, ya. Jadi satu sekolah seumur hidup kita untuk hidup dan tinggal di dalam buah-buah roh ini. Dan Tuhan menginginkan kita hidup terus di dalam dan dipimpin oleh roh. Ayat 25, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Tuhan mau supaya kita diperbaharui terus di dalam roh kita dari hari ke hari. Kita juga penting untuk ada sikap di mana kita itu saling mendukung satu dengan yang lain, ya. Apalagi khususnya dalam pasangan, penting untuk sikap yang saling mendukung. Jangan di depan anak kita itu punya mainung yang berbeda di antara suami istri. Karena ini bisa dipermainkan oleh anak. Walaupun kita nanti mungkin ada hal yang dari anak kita tidak setuju, tapi itu sebaiknya menjadi bahan diskusi bersama untuk kita punya satu mainung. Ya. Contoh aja kalau kita punya anak kecil, lalu kita misalnya punya aturan untuk melarang makan permen, ya. Tapi kalau pasangan kita mengizinkan sedikit-sedikit kasih dia coklat, sedikit-sedikit kasih dia coklat, berarti kan ini sudah dua pemahaman, ini sudah tidak saling mendukung. Akhirnya nanti anak dia lari terus ke salah satu yang selalu memberi dan menganggap yang tidak memberi ini jahat. Padahal ini masalah didikan. Ini masalah untuk menolong anak misalnya karena supaya dia tidak rusak giginya, atau sebelum jam makan nanti akhirnya dia tidak punya apetit lagi untuk makan yang benar, menu yang harus diasup dengan baik tidak dapat karena sudah diisi oleh coklat. Nah, ini hal-hal yang harus ada saling mendukung di antara pasangan. Jadi kalau aturan sudah dikeluarkan, ya kita pasangan mendukung untuk itu. Kecuali itu aturan-aturan yang sama sekali enggak
baik, ya jelas kita harus berdiskusi bersama untuk meluruskan pandangan itu. Tetapi itu harus dikerjakan di belakang anak kita dan tidak di depan anak kita, supaya kita di depan anak kita tetap satu mainung, supaya di depan anak kita itu dia tidak memecah belahkan kita, dia tidak atau spielen hinter uns, ya, spielen dengan kedua orang tuanya itu untuk mendapatkan apa yang dia mau, ya. Jadi hal-hal ini yang perlu kita untuk jaga dan lihat bahwa sebagai suami dan istri kita juga harus saling support satu dengan yang lain, ya. Kalau ada masalah, ya bisa saling menghargai, bisa saling membantu, bisa saling support satu dengan yang lain. Apalagi kalau misalnya ada masalah-masalah dengan pergumulan-pergumulan pribadi, ya, sakit, penyakit yang harus ditanggung, bagaimana sikap yang saling mendukung itu juga harus dijaga untuk situasi-situasi yang tidak mudah, situasi-situasi yang sulit. Apalagi juga nanti berhadapan dengan anak dengan segala usianya, bahkan sampai kepada anak yang dewasa. Bisa dilanjutkan, Murni? Yang keenam, utamakan tindakan daripada kata-kata. Nah, dalam kehidupan kita, bahwa orang selalu melihat tindakan ketimbang kata-kata. Dan ini yang penting, makanya kenapa Tuhan Yesus juga berkata tentang kita adalah surat Kristus yang terbuka. Karena yang dilihat dan dinilai itu lebih tindakan ketimbang kata-kata kita. Kita bisa memberi kata-kata yang bagus, kita bisa berkomunikasi dengan bagus, kita bisa memberikan hal-hal yang bagus, bahkan mungkin kita bisa berkhotbah, kita bisa melayani dengan bagus. Tetapi kalau tindakan itu tidak dialami dan dirasakan di dalam rumah kita, maka itu akan menjadi batu sandungan dan menjadi penghalang untuk orang menerima suatu kebenaran. Bahkan juga menjadi tersandung untuk orang tidak bisa percaya dan menerima Kristus karena tidak melihat tindakan kita yang menjadi kesaksian. Sehingga dalam komunikasi tindakan itu perlu untuk juga diperhatikan. Dan dalam tindakan ini kita juga perlu memperhatikan di mana dalam komunikasi itu 70% ditentukan oleh nada dan mimik dan hanya 30% oleh kata-kata. Ini pelajaran kita dulu ya yang sebelumnya tentang perbedaan gender dan di dalam laki-laki dan perempuan sudah sempat juga kita ada bahas singgung tentang komunikasi itu yang penting itu yang nyampe di orang itu justru kata-kata mimiknya ya ketimbang kata-katanya. Maka dalam tindakan kita apa yang kita sampaikan kita perhatikan juga mimik dan bahasa tubuh kita supaya tidak bertentangan dengan apa yang kata-kata kita sampaikan. Contoh, saya katakan ich liebe dich, tapi ich liebe dich dengan gaya yang menyamping, tidak memandang kepada partner kita atau memandang kepada anak kita, ya. Itu kan berarti antara kata-kata dengan sikap itu berbeda kan, sehingga orang tidak merasakan bahwa itu keluar dari hati atau ya saya maafkan kamu, tetapi saya maafkan kamu dengan kering, dengan tidak ada ekspresi wajah yang mau mengampuni. Nah, itu lebih diterimanya ekspresi kita, ekspresi wajah kita, ekspresi gerak tubuh kita, anatomi kita ketimbang kata-kata kita yang benar itu, yang bagus itu. Nggak akan diterima karena dia melihat sikapnya yang berbeda antara kata dan tindakan.
antara mimik apalagi, antara bahasa tubuh apalagi. Sehingga tidak heran kalau yang mendengar itu menangkap sesuatu yang berbeda daripada apa yang kita katakan atau maksudkan. Nah, sering akhirnya kita mengatakan bahwa kalimat yang sering terucap adalah kamu telah mengatakan seperti ini, padahal tidak demikian. Tidak sesuai dengan perilaku atau tindakan kita. Nah, karena dia menarik kesimpulan hanya dari mimik, bahasa tubuh, bahkan nada. Ya, yang lalu saya sudah bahas tentang nada orang Timor dengan nada orang Jawa yang sangat berbeda. Bisa terjadi bahwa dia itu tidak marah, orang Indonesia Timur ini. Ya, kita orang Batak, orang Timor, orang Ambon. Bisa jadi kita nggak marah, tetapi karena nada kita tinggi, kita selalu disalah tafsirkan sebagai orang yang suka marah-marah. Nah, ini perbedaan budaya lagi ya. Dan perbedaan juga dalam tone, nada suara itu. Karena itu yang ditangkap, itu yang dimengerti. Sehingga kita juga harus sungguh belajar untuk lagi menguasai tone kita. Dan ini saya sendiri sampai sekarang saya masih harus belajar karena saya dari Ambon dan tinggal di Jawa yang benar-benar saya harus belajar menurunkan tone saya. Ini satu pelajaran mungkin seumur hidup saya juga. Jadi ada hal-hal yang kita harus pelajari karena bisa salah dimengerti orang padahal kita tidak bermaksud demikian. Kemudian terbuka terhadap perbedaan. Kita harus terbuka untuk perbedaan yang ada, tetapi hindari debat yang tidak perlu. Bahwa kita memang terbuka, perbedaan itu bisa kita sampaikan, tetapi kadang di dalam menyampaikan perbedaan dengan maksud yang benar bisa menimbulkan debat, bisa menimbulkan diskusi yang tajam, bisa menimbulkan diskusi yang tinggi dan marah-marah atau seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, berlaku ada pepatah Jawa bilang sing waras ngalah. Yang sadar, yang waras itu lebih baik ngalah. Karena kalau enggak bisa terjadi yang lebih parah. Bisa terjadi satu konflik yang berkepanjangan atau yang membesar. Bukan berarti bahwa memang kita harus selalu seperti itu, bahwa kita enggak bisa menyampaikan pendapat. Bukan. Kita tetap bisa menyampaikan pendapat, menyampaikan perbedaan yang ada, tetapi kalau kita sudah merasakan bahwa ini ke arah yang bisa memancing emosi satu dengan yang lain, udah yang satu cooling down aja. Toh nanti ada waktunya di mana kalau sudah cooling down kita bisa memberitakan atau mendiskusikan dengan tenang. Tetapi kalau memang orangnya tidak bisa untuk menerima dan sangat keras, ya kita mundur dan mengalah. Dan mundur dan mengalah tidak selalu kalah ya. Tapi ada waktunya Tuhan untuk bekerja di hati orang itu. Ada waktunya Tuhan untuk bekerja di partner kita, ada waktunya Tuhan untuk bekerja di anak kita, ada waktunya Tuhan bekerja di kolega kita, dan semua yang mungkin menimbulkan konflik dalam berkomunikasi. Yang kedelapan, pentingnya jujur dan terbuka. Ya, ada kejujuran, ada keterbukaan, jangan menyimpan sesuatu. Karena kalau misalnya ada komunikasi di dalam relasi itu yang tidak disenangi, terus kita simpan dan tidak terbuka, maka itu bisa membuat juga kita sendiri happy dengan diri kita dan relasi kita, apalagi dalam suami istri atau hubungan orang tua anak. Kalau kita tidak terbuka tentang masalah itu, kita juga bisa menyimpan sesuatu yang juga bermasalah untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita juga tidak jujur untuk sesuatu masalah yang kita simpan, ya, misalnya dalam hal keuangan, di mana kita menggunakan keuangan dengan tidak jujur, ya, kita mungkin terlalu boros, kita ambil dari keuangan yang seharusnya itu untuk
tiap bulan, tapi kita karena boros dengan kebiasaan menggunakan uang yang berlebihan, maka itu akan menimbulkan konflik. Karena kan biar gimana kalau kita sama-sama terbuka dalam keuangan, satu saat pun akan ketahuan bahwa ada pemakaian-pemakaian yang tidak jujur, ya. Ada masalah-masalah yang terjadi. Itu sebabnya juga kenapa affair terjadi saat juga karena tidak ada kejujuran itu, sehingga juga menimbulkan ada pill dan will, pasangan idaman lain atau wanita idaman lain di belakang. 9, kita harus bijaksana dan memperhatikan timing yang tepat. Tadi sudah di atas disebutkan sedikit, jadi saya tidak perlu ulang bahwa ini penting, memperhatikan timing yang tepat, situasi di mana capek atau tidak, situasi di mana saya ini lagi datang bulan atau tidak, karena dalam datang bulan hormon kita juga up and down, emosi kita up and down, kita kadang-kadang nangis tanpa sebab ataukah emosi tanpa sebab, atau ya hal-hal yang kita tidak nyaman, ya mungkin tidak menjadi tempat waktu untuk kita berkomunikasi. Nah, yang ke-10, jangan masukkan orang ke dalam box ya. Jadi dalam arti bahwa kita sudah penilaian tentang orang ini karena kita kenal dia, kita udah langsung oh dia ini seperti ini ya. Dia ini orangnya malas, dia ini orangnya emosional, dia ini orangnya karakternya nggak baik, ya seperti itu. Memang itu yang kita kenal. Tetapi kita harus tetap melihat bahwa Tuhan bisa bekerja dengan orang itu, sehingga bisa juga Tuhan merubah orang itu lewat Roh Kudus-Nya. Sehingga kita tidak selalu harus memasukkan orang ke dalam box tertentu. Yang ke-11, kita sedia untuk mengakui kesalahan dan mengampuni. Dan ini yang sangat penting. Dan ini karena dalam satu relasi, kita selalu bisa buat kesalahan. Dalam satu relasi, kita bisa saling menyakiti. Mau relasi apapun, orang tua, anak, suami, istri, teman, kolega dengan bos, semuanya bisa buat kesalahan, bisa melukai, sengaja atau tidak sengaja. Yang penting adalah bahwa bagaimana saat saya tahu saya salah, saya sedia untuk mengakui kesalahan. Saya sedia untuk meminta maaf. Itu penting. Kita harus belajar untuk menyelesaikan kesalahan dan kegagalan kita saat kita melakukannya itu. Dan itu kenapa pentingnya Roh Kudus juga dalam hal ini, untuk menyadarkan kita tentang kesalahan-kesalahan kita. Karena hanya Dia yang akan menolong kita untuk mengakui akan kesalahan kita. Dan percaya bahwa Tuhan pun saat kita mengakui, Dia katakan, jikalau engkau mengaku dosa-dosamu, aku adalah setia dan adil dan aku akan mengampuni segala dosa-dosamu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan itu jelas dari pihak Tuhan bahwa Dia mau untuk mengampuni dosa-dosa kita, menyucikan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan dijadikan putih seperti salju. Dari pihak Tuhan, Dia akan selalu mau mengampuni semua kesalahan kita saat kita mau menyelesaikan itu di hadapan Tuhan. Dan juga kita mau melepaskan pengampunan saat kita tersakiti atau disakiti. Jadi 2 hal ini penting, bahwa kita mau mengakui kesalahan saat kita bersalah dan kita mau untuk mengampuni orang saat kita disakiti atau kita terluka, ya, atau saat kita mengalami hal yang tidak adil dan tidak benar dari orang lain. Ini penting dalam satu relasi, dalam satu komunikasi untuk memunculkan semua hal-hal yang bisa menjadi penghalang di dalam satu komunikasi atau relasi kita.
dan komunikasi dan relasi kita, yang mana hal-hal penting yang kita pelajari pada malam hari ini harus disertai dengan cinta kasih. Maka Galatia 5 yang kita sudah baca itu menjadi fondasi untuk kita di dalam berelasi, di dalam berkomunikasi. Karena komunikasi itu harus disertai dengan cinta yang keluar dari dalam hati kita, yang mampu untuk menerima keperbedaan, yang mampu untuk mengatasi keperbedaan, yang mampu juga untuk mendatangkan perubahan di dalam diri kita, di mana kita diubah. Dan kalau kita salah, kita bisa mengaku kesalahan. Kalau kita disakiti, kita bisa mengampuni. Kita akan dimampukan oleh Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hidup kita, di dalam kedagingan kita, hal-hal yang perlu dirubah itu, maka dia akan mendatangkan perubahan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam karakter kita, di dalam hal-hal yang kita buat salah, dan tentunya akan mendatangkan sikap yang ada kepercayaan atau trust satu dengan yang lain di dalam relasi kita, dan terbuka terhadap hal-hal yang menimbulkan perbedaan. Ya, penting bahwa kita itu saling mengampuni, karena memang cinta sejati itu selalu hidup dari mengampuni, dan kita menjadi satu sekolah seumur hidup juga untuk selalu mengakui kesalahan, untuk selalu mengampuni. Ini adalah satu sekolah yang tidak ada endingnya, di mana kita terus harus belajar dari sehari ke sehari dan meminta Tuhan untuk memampukan kita dalam hal ini dan menanggalkan ego kita untuk tidak bertahan di dalam kesalahan kita atau menganggap kita terus adalah orang yang benar tanpa mau menyadari akan kesalahan kita, dan juga melepaskan pengampunan terhadap orang yang telah melukai kita, dan khususnya dalam hal ini kita dengan suami kita ataupun anak kita, mertua kita, orang tua kita, teman kita, dan lain-lain. Kita harus bagaimana meminta Tuhan memampukan kita tiap-tiap hari secara baru. Penting sekali. Cinta akan teruji kesejatiannya ketika timbul masalah. Sehingga jangan lari dari masalah. Masalah kemanapun, dimanapun akan terus ada. Jadi jangan sampai kecewa dengan suami yang sekarang, lalu pingin lari ke yang lain karena merasa yang lain akan tidak mengecewakan, karena belum tentu. Namanya perbedaan gender, nama perbedaan budaya, ya, perbedaan karakter, suatu saat juga akan disakiti dan dilukai, dan itu akan terus mendapat masalah dengan siapapun dan dimanapun kita akan berhadapan dengan masalah. Tetapi cinta akan teruji, kesejatian cinta itu saat ada masalah, karena kita akan belajar untuk memahami, kita akan belajar untuk jujur, kita akan belajar untuk terbuka, kita akan belajar untuk mengatasi perbedaan, kita akan bijaksana, kita akan juga mengakui kesalahan dan mengampuni. Jadi kalau kita mau masuk di dalam proses-proses ini, kita punya cinta dan relasi dan komunikasi itu akan semakin dalam, karena kita seperti lulus daripada ujian yang melewati fase-fase yang berat dalam kehidupan relasi dan komunikasi kita. Nah, cinta yang langgeng itu hidup dari saling mengampuni. Jika kita tidak ada kesediaan untuk mengampuni, maka kita juga tidak perlu memulai suatu hubungan cinta atau memulai satu relasi dengan siapapun. Karena relasi dengan siapapun, mau dengan suami, mau dengan anak, mau dengan, tidak akan pernah tanpa masalah. Nah, bagaimana mempertahankan sebuah hubungan dengan orang berdosa jika tidak ada kesediaan untuk mengampuni? Saya menikah dengan orang berdosa dan saya adalah orang berdosa, sehingga saya bisa berbuat kesalahan, saya bisa menyakiti orang, dan saya bisa melukai orang, sehingga saya hidup dari pengampunan dia, dan saya hidup juga
juga yang harus mengakui kesalahan saya, karena saya pun bisa berbuat salah karena saya adalah orang berdosa dan menikahi seorang berdosa. Ini penting untuk dipahami bahwa kita sama-sama orang berdosa. Anak kita orang berdosa, suami kita orang berdosa, orang tua kita orang berdosa, mertua kita orang berdosa, teman kita orang berdosa, maka bisa terjadi korslet. Bisa terjadi saling menyakiti. Pentingnya tetap dalam sikap seperti Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosa kita, dan kita sendiri bisa mengakui kesalahan dan dosa kita. Sebuah hubungan yang tidak mengizinkan kesalahan terjadi akan menjadi neraka bagi orang yang terkait. Dalam hubungan suami istri, partner harus boleh melakukan kesalahan, tetapi harus juga ada penyelesaian. Dan saat dia minta maaf, kita harus memaafkan karena kita pun tidak sempurna. Dan bergantung pada pengampunan partner kita dan bergantung kepada pengampunan Kristus. Kalau tidak, maka hubungan akan menjadi hancur. Namun seringkali kita berlaku sebagai Tuhan satu terhadap yang lain. Kita lupa diri, kita lupa siapa kita, bahwa kita tidak lebih baik dari sesama kita. Dan kita tidak lebih baik dan sama berdosanya dengan partner kita atau orang lain. Kesadaran diri menjadikan kita orang yang penuh belas kasihan dan mudah mengampuni. Tetapi jika kita merasa diri kita benar dan tidak pernah bersalah, kita cenderung menjadi hakim bagi partner kita maupun sesama kita. Lupa bahwa dalam saat yang sama kita juga diadili oleh Tuhan. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada yang benar, dan siapa tidak mengampuni dosanya pun tidak akan diampuni oleh Tuhan. Kita harus mengampuni dan terus mengampuni sekalipun partner kita terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Dan kalau kita sungguh mencintainya, tidak perlu kata harus, dengan sendirinya saudara akan mengampuni. Komunikasi yang dilandasi cinta seperti ini akan berjalan dengan baik dan mendatangkan perubahan dan keharmonisan. Selain dari itu akan mendatangkan perkelahian, kehancuran, penumpahan darah, baik secara jiwa maupun fisik. Karena tidak ada kesediaan untuk menerima dan mengampuni kesalahan partner, maka komunikasi tidak jalan dan masalah tidak akan selesai. Penting adanya satu penyelesaian, di mana partner yang tidak mau untuk menyelesaikan masalah dan tidak mau berubah, maka dia akan membuat rumah tangganya menjadi neraka dan suatu saat akan hancur. Sehingga kita perlu berdoa untuk relasi kita masing-masing, baik dengan suami, baik dengan anak, mertua, dan sesama orang tua. Kita perlu berdoa dan kita perlu menyadari bagaimana pentingnya kasih Kristus dan Roh Kudus yang mengubah dan memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita dan membangun komunikasi yang baik di antara kita. Nah, silakan lanjut, Murni. Saya akan menutup bagian ini dalam komunikasi yang penuh dengan kemesraan dan pujian, ya, di mana ada hal-hal yang mesra yang diungkapkan, belayan, pujian, pelukan, ya, kata terima kasih, kata maaf, ya. Dan yang terakhir, pembunuh komunikasi adalah pekerjaan, HP, medsos, alkohol, KDRT, sikap yang dingin, tidak bersedia mendengar, mendekati dengan serius. Nah, hal-hal ini akan menjadi pembunuh dari satu komunikasi. Silakan lanjut. Nah, cara berkomunikasi bisa secara verbal, secara langsung dengan kata-kata, tapi bisa juga nonverbal. Tadi saya sudah jelaskan bahasa tubuh, mata, mulut, tangan, belayan, pelukan, mimik. Ini semua merupakan cara yang satu verbal, yang satu nonverbal. Yang verbal kita memperhatikan kata-kata, pilihan kata yang tepat, yang membangun, yang menolong, yang menghibur, yang menguatkan, yang dengan respect dan lain sebagainya. Nonverbal kita tunjukkan bahasa tubuh dengan yang mendukung kata-kata kita, bukan yang menentang, yang berlawanan dengan kata-kata kita. Dilanjutkan. Kemudian sekarang zamannya ada HP, ya. Kalau dulu kan surat-suratan.
tapi susah untuk dibuat. Sekarang kita bisa dengan tulisan SMS kita atau WA, IG, Telegram, Facebook, surat, ya kita bisa mengekspresikan bahasa-bahasa kasih dan komunikasi kita itu di dalam medsos kita seperti itu. Ya, silakan lanjut. Nah, Yesus sebagai pengantara di dalam relasi dan komunikasi ini. Untuk mempersatukan komunikasi dan menghasilkan komunikasi yang baik satu dengan yang lain, hanya Yesus sebagai pengantara, karena kita tidak sanggup. Kita punya kedagingan, kita punya emosi, kita punya karakter yang dibawa dari latar belakang budaya dan di mana kita dibesarkan, tidak akan cocok satu dengan yang lain. Tetapi Yesus sebagai pengantara yang akan menjembatani, yang akan menjadi penolong, yang akan menjadi penuntun, yang akan menjadi penghibur, yang akan menjadi pendamai, yang akan menjadi pemersatu, yang akan menjadi pengampun, ya, sumber pengampunan untuk kita, sumber kasih kita, ya, memampukan kita untuk mengampuni, memampukan kita untuk meminta maaf, yang menolong kita dengan situasi-situasi yang berat, yang buat korslet, yang buat masalah. Tuhan sebagai pengantara, Yesus sebagai pengantara. Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Dia yang menjembatani relasi kita, hanya Dia yang menjembatani komunikasi kita, hanya Dia yang menjembatani cinta kasih kita. Lanjut. Untuk itu, let's kita grow together, ya. Karena kita mau bersama-sama, kita mau bertumbuh, ya, di antara pasangan maupun orang tua dan anak, dengan khususnya dalam keluarga kita mau bertumbuh bersama, kita mau sungguh-sungguh hidup bersama, kita mau menjadi tua bersama. Let's grow all together, ya. Dan kiranya ini yang akan menolong kita semua pada malam hari ini menjadi satu komitmen untuk kita. Mari bersama-sama dengan keluarga kita mau memikul beban kita bersama, kita mau menjadi tua bersama, kita mau hidup bersama karena Yesus sebagai pengantara. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup dalam doa untuk bagian firman Tuhan ini sebentar. Tuhan Yesus, sampai di sini hamba berkata-kata, tetapi hanya Engkau yang bisa meneruskannya dan mengartikannya ke dalam setiap pribadi kami, baik hamba yang memberitakan maupun semua yang lain yang sudah mendengarkan. Kami tahu bahwa kami hidup dari pengampunan Kristus dan kasih Kristus secara baru tiap-tiap hari, sehingga kami pun mau belajar untuk mengekspresikan dan melanjutkan kasih dan pengampunan Kristus itu di dalam cara berkomunikasi kami, sehingga kami menjadikan Engkau sebagai role model kami, dan hanya Roh Kudus yang akan memampukan kami dan merubah kami untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan benar dalam sikap dan kata-kata kami, tapi sekaligus juga Roh Kudus yang akan mengubah partner kami, mengubah anak-anak kami, mengubah relasi-relasi kami yang bermasalah. Roh Kudus yang akan memulihkan, Roh Kudus yang akan menyembuhkan, Roh Kudus yang akan menolong, Roh Kudus yang akan menjembatani. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami manusia yang berdosa dan kami bisa jatuh dalam dosa. Bahkan kami juga tidak punya kemampuan untuk bisa memaafkan orang lain yang bersalah kepada kami. Kalau bukan Roh Kudus yang memampukan dan menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari tolong kami masing-masing, benahi kami masing-masing, benahi rumah tangga kami yang bermasalah. Kalau ada hal-hal yang bermasalah di dalam rumah tangga kami, kiranya Engkau yang menjadi jembatan, pemersatu, jembatan untuk memulihkan, jembatan untuk menolong Tuhan, dan merubah akan pribadi-pribadi yang bermasalah di dalam rumah tangga kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu dan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Iya, saya lanjutkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak, terutama juga untuk Kak Joyce yang telah menyampaikan komplit hari ini tema komunikasi dalam pernikahan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk
poin-poin yang pada hari ini dilengkapi, dan biarlah kita satu dengan yang lain boleh belajar mengenai ya pentingnya prinsip-prinsip juga dalam pernikahan, komunikasi dalam pernikahan. Terima kasih Kak Joyce, dan juga terima kasih untuk semua yang telah hadir pada sore hari dan malam hari ini, dan juga terutama untuk pengurus KTB yang telah mengorganisasi ini. Kita juga berterima kasih kepada Tuhan, terutama telah diberikan kelancaran hubungan internet kita, sehingga kita bisa bersih juga dalam mendengar dan juga dalam berkomunikasi. Terima kasih banyak untuk semua, dan juga mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan, dan juga untuk satu persatu saudara-saudara yang telah memberikan pelayanannya, baik pujian, ya semua satu persatu, dan juga kesaksian. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Dan info dari KTB untuk persekutuan PA kita yang akan datang, yaitu Agustus, akan 1